Kisah karomah dan kesaktian para habib yang luar biasa. Di Indonesia, banyak sekali para habaib, Sayyid Zuriyah Rasulullah yang menjadi idola dan panutan bagi umat muslim. Bahkan banyak di antara umat Islam yang berguru dan ngalap berkah kepada para habib, karena kealimannya, kesolihannya, dan tentunya dalam diri mereka mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Sebagai muslim kita harus menghormati sekaligus mencintai keluarga dan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Ahlul Bait. Rasulullah memang mengimbau agar umatnya menghormati dan mencintai keluarga dan keturunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mantapkanlah dirimu pada kecintaan pada kami Ahlul Bait, sebab barang siapa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ia mencintai kami, niscaya ia masuk surga dengan syafaat kami. Demi Allah yang diriku, jiwaku berada di tangannya, tidak akan berguna amal seseorang bagi dirinya kecuali bila ia mengetahui hak kami." Hadis riwayat At-Tabrani. Hal ini karena Ahlul Bait memang memiliki kemuliaan tersendiri sebagai kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila di antara mereka ada yang menyimpang dari jalan leluhurnya, hendaklah ada yang menasihatinya dan tidak boleh membencinya. Di Indonesia banyak sekali para habaib yang populer, masyhur, alim, soli dan memiliki banyak sekali karomah sakti yang luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran banyak umat Islam yang sowan untuk tabarukan dan berziarah ke makam para habaib yang mulia ini. Berikut adalah daftar habib terkenal dan memiliki karomah sakti di Indonesia dan di dunia. 1. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki merupakan salah seorang ulama dari Arab Saudi yang bergelar Profesor Doktor lulusan Al-Azhar. Beliau juga berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Ayah beliau merupakan As-Sayyid Alawi, seorang ulama terkemuka di Mekah dan merupakan salah satu penasihat Raja Faisal, Raja Arab Saudi. Beliau dikenal ulama yang alim alamah dan sangat dermawan. Ayahnya merupakan guru dari ulama-ulama besar Indonesia seperti Kiai Haji Hashim Asngari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Abdullah Fakih pendiri Ponpes Langitan. Selain daripada itu beliau juga menjadi rujukan santri tanah air dalam menimba ilmu dan dianggap sebagai imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya. Maka tak heran nama beliau sangat terkenal di Indonesia. Di antara karomah yang dimiliki beliau adalah: yang pertama, jenazahnya masih utuh setelah bertahun-bertahun dikubur hendak dibongkar petugas makam di Makkah, sehingga tidak jadi dipindahkan. Yang kedua, bertemu Rasulullah secara langsung di dunia nyata maupun mimpi. 2. Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar merupakan ulama besar dunia asal Hadramaut Yaman yang juga pendiri sekaligus pengasuh Madrasah Darul Mustafa. Saat ini banyak sekali pelajar Indonesia yang belajar kepadanya. Hampir tiap tahun puluhan siswa berangkat untuk menimba ilmu di Darul Mustafa dan setelah lulus kembali ke Indonesia untuk meneruskan misi dakwah. Salah satu muridnya yang sangat terkenal di Indonesia adalah almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Beliau juga cukup sering berkunjung ke tanah air Indonesia ini dan telah berkeliling di banyak kota-kota besar di Indonesia setiap tahunnya. Adapun karomah beliau, yang pertama, mampu menaklukkan singa dan jin. Kedua, bertemu Rasulullah dalam mimpi. Ketiga, lolos dari kepungan musuh. Keempat, muncul cahaya berbentuk lafaz Allah di kening beliau. 3. Habib Salim bin Abdullah Asyatiri. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri lahir di kota Tarim. Ayahnya Habib Abdullah adalah pendiri Rubat Tarim yang telah melahirkan ribuan ulama dan santri dari segenap pelosok dunia muslim. Murid-muridnya berasal dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Beliau juga beberapa kali berkunjung ke tanah air Indonesia untuk melakukan safari dakwahnya. Adapun karomah beliau adalah: yang pertama, mampu menghafal ribuan kitab-kitab. Kedua, mempunyai ingatan dan kecerdasan super kuat. Ketiga, terkenal kasyaf dan cermat mata batinnya. 4. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Siapa yang tak kenal sosok ulama harismatik ini? Beliau adalah pendiri Majelis Rasulullah yang merupakan majelis taklim terbesar di Indonesia bahkan di dunia saat itu. Setiap menggelar acara tablik akbar selalu dihadiri oleh ratusan ribu jamaahnya dan bahkan jutaan dari berbagai daerah terutama Jakarta. Dakwah beliau yang santun dan sejuk mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat. Beliau adalah salah satu tokoh dan idola masyarakat Indonesia di bidang keagamaan.
Meski beliau telah meninggal, namun akan selalu dikenang sebagai ulama Nusantara paling berpengaruh di Indonesia. Adapun karomah beliau, yang pertama, mampu menaklukkan santet dan tukang sihir. Kedua, sembuh dari percobaan pembunuhan. Ketiga, dijemput Rasulullah dan wafat sebelum berumur 40 tahun. 5. Habib Lutfi bin Yahya. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, beliau adalah pendakwah kelahiran kota Pekalongan. Beliau adalah ulama harismatik yang sangat dihormati semua kalangan, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Selain itu, Habib Lutfi juga menjadi Rais Am Jamiah Ahlu Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdiyah. Ia memiliki banyak sekali murid dan menjadi idola banyak masyarakat tanah air sebagai panutan umat, santri dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga terpilih sebagai pemimpin Forum Ulama Sufi Sedunia atau Al-Muntada, Sufi Al-Alami. Adapun karomah beliau adalah, yang pertama, mampu menaklukkan 10 dukun sakti yang menguji kesaktian beliau. Kedua, mampu menyembuhkan kaki muridnya yang patah karena kecelakaan. 8. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atthas. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atthas disebutkan bahwa beliau adalah seorang waliullah yang berjasa dalam peradaban Islam di Indonesia. Nasab beliau tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atthas lahir di desa Haurah, Hadramaut, Yaman. Setelah berguru kepada ulama dan wali besar, akhirnya beliau memilih berdakwah ke Indonesia, tepatnya di Emak, Bogor. Masyarakat pun sangat antusias untuk menghadiri majelis dakwah beliau. Di antar karomah beliau adalah, yang pertama, banyak orang bersilaturahmi saat beliau dipenjara oleh pemerintah Belanda. Yang kedua, menghidupkan ikan mati. Sebenarnya masih banyak para habaib yang belum tertulis karena keterbatasan waktu untuk riset dan pengumpulan naskah. Mereka semua adalah ulama dan dai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjuang di jalan Allah dengan ketulusan hati dan tekad yang bulat sehingga seluruh hidupnya dipergunakan untuk menyebarkan dakwah dan ajaran Islam. Adapun penyebutan urutan-urutan daftar di atas tetap dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada seluruh habaib dan ulama yang telah tetap istiqomah dalam menegakkan ajaran Islam. Hanya saja daftar nama-nama di atas menurut kacamata penulis merupakan sosok yang paling populer di tengah masyarakat kita saat ini. Jangan lupa di subscribe, semoga berkah.